Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karmila Angelita Kamasi. Saya dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 220241175 dan ini teman saya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi 3 AI. Nah, perkenalkan saya Arturis Kamanopo dengan NIM 2202470 dengan teman saya Karmila Kamasi yang akan menjelaskan dari PowerPoint ini. Nah, saya akan menjelaskan bagian pertama. Di sini ada bagian pengambilan keputusan. Yang pertama, sukses atau kita ke realitanya. Nah, dalam realita ini terdapat intelligence space. Dalamnya ada organizational objectives, search and scanning procedures, data collection, problem identification, problem classification, problem statement. Nah, di bawahnya ada design phase, terdapat formulate a model, set criteria for choice, search for alternatives, predict and measure outcomes. Nah, itu kembali ke realita atau validation of the model. Di bawahnya ada cost base, solution to the model, sensitivity analysis, selection of best good alternative, plan implementation action, design of a control system. Nah, kembali lagi ke realita, verification, testing of proposed solution. Nah, implementation of solution atau failure. Nah, di sini terdapat tiga fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligent phase atau identifikasi masalah, design phase atau rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem, choice phase atau pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Nah, ini adalah intelligent phase. Yang pertama adalah identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Kita masuk dalam identifikasi masalah. Dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang harus berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan kekuasaannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Baru bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real, kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa sekarang, di masa mendatang merupakan langkah paling sulit. Isu yang muncul dalam pengumpulan estimasi data. 1. Data tidak tersedia. 2. Pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya besar. 3. Estimasi data sering subjektif. 4. Data bisa jadi tidak aman. 5. Data tidak akurat dan tepat. 6. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. 7. Data penting yang mempengaruhi hasil bersifat kualitatif. Nah, ini identifikasi masalahnya. Yang pertama, A. Menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana dan berapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. B. Poin kunci, apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Nah, saya sudah menyampaikan sebagian PowerPoint sampai sini. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Karmila Kamasi. Selanjutnya adalah klasifikasi masalah. Nah, klasifikasi masalah ini adalah konseptualisasi dalam suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori, dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar dan juga pendekatan penting dalam mengklasifikasi masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Nah, untuk strukturisasi masalah keputusan, masalah ini dapat menjadi tidak terstruktur ketika untuk pengetahuan atau informasi yang tersedia
sangat minim atau tidak ada, serta mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah. Selanjutnya itu penguraian dekomposisi masalah, yaitu masalah yang kompleks tidak dapat dibagi menjadi banyak submasalah, melainkan memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks, dekomposisi, mengklarifikasi komunikasi antar pengambilan keputusan. Selanjutnya kepemilikan masalah, itu adalah fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah yang secara normal. Selanjutnya design phase, maksudnya adalah model ini memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Selanjutnya memilih sebuah prinsip pilihan. Ini adalah suatu kriteria yang menggambarkan acceptable dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Selanjutnya model normatif. Model normatif ini memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Yang terakhir yaitu model deskriptif. Ini sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif, tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu adalah mencari alternatif, yang mana ini menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi, serta keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Nah, untuk mengukur hasil akhir nilai sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir, memaksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Yang terakhir itu choice phase, fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji seimbang satu dengan yang lainnya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.